ya. Oke, kita akan mulai pada malam hari ini mungkin memulai ngulang dari materi awal ya. Karena memang ini materi 1, 2, 3 ini berkaitan erat dengan pembangunan sebuah website. Oke, mungkin kita bisa minta tolong ke kakak operator untuk share screen. Mungkin ini secara cepat dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung untuk menanya ya. Karena kesempatan tidak datang 2 kali teman-teman. Ya, ini kita akan belajar dasar-dasar struktur pemrograman web ya. Seperti dasarnya, mungkin ini udah dijelasin nama gua kemarin, cuman ini buat pengingat aja. Kita kilas balik dari awal supaya kalian tahu bagaimana sih penggunaan HTML, bagaimana sih penggunaan CSS dan lain sebagainya. Nah, untuk ini mungkin materinya juga udah kalian baca di Google Classroom. Untuk materi 1 sampai 3 juga udah ada di Google Classroom. Makanya sering-sering buka Google Classroom ya. PPT juga udah ada. Jadi untuk dasar-dasar dan struktur pemrograman web itu bisa dirun ke bawah. Langsung aja ke bagian ini. Ini tipe-tipe website ke strukturnya aja, struktur. Ada nggak ya struktur? Lupa gue juga. Nah ini nih, tools dulu, tools. Nah ini tools itu ada, yang pertama itu ada Sublime. Teman-teman untuk menginstal Sublime itu cukup mudah ya. Kita tinggal buka dari website resminya yaitu Sublime Text 3, cari di Google. Mungkin langsung download aja exe-nya untuk Windows, itu nggak mengaruh ya mau Windows 7, mau Windows 8, mau Windows 10 gitu. Nggak mungkin sulit untuk menemukan Sublime Text 3. Nah itu untuk menginstalnya juga sangat mudah, seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, tinggal diinstal aja. Itu salah satu kebutuhan kita untuk pemrograman web. Karena sebenarnya nggak hanya Sublime, ada Visual Code, ada Atom, ada Notepad, sesuai dengan kebutuhan kalian. Cuman kalau rekomendasi dari gue pribadi, yaitu Sublime, karena mudah digunakan. Untuk tutorial Sublime-nya itu sendiri, sebenarnya nggak ada spesifikasi ya, cuman Sublime itu hanya mempermudah kita agar kita ngetiknya tuh lancar. Seperti yang waktu gue bilang, dari tulisannya yang acak-acakan bisa jadi rapih otomatis. Ya, itu adalah fungsi daripada Sublime. Ada lagi, kalau kalian pakai Visual Code juga bisa seperti itu. Tidak ada kelebihan khusus dari masing-masing yang terlalu terlihat gitu ya. Tidak ada dari masing-masing. Sebenarnya sama aja, kalian mau pakai Notepad pun sama gitu. Cuman ya itu tepat kalian ngetik aja di situ, ngetik codingan, copy paste codingan di situ. Yang lalu di sebelah kirinya itu ada struktur daripada project. Makanya kalau kalian ingin muncul struktur sebelah kiri itu ada di tab view di paling atas kalau kalian buka Sublime. Lalu atau open folder gitu. Jangan open file tapi open folder. Kalau open folder dia langsung, lalu yang kalian open itu foldernya bukan filenya, maka dia akan langsung menjadi struktur. Ya, lalu ada web browser ya. Web browser ada Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Internet Explorer, ada juga Yahoo mungkin zaman dulu, ada juga ya banyak lah search engine zaman sekarang, UC Browser, Opera Mini, banyak web browser. Nah itu memang versi yang berbeda-beda, cuman yang paling familiar ya Google Chrome. Fungsinya apa ya? Fungsinya itu sebagai tempat kita melihat hasil kerja kita yang kita ketik gitu di dalam Sublime. Tempat sebagai kita ngelihat gitu. Sebenarnya itu fungsinya yang nanti juga orang kalau membuka kita punya website punya kita akan buka melalui web browser juga gitu. Selanjutnya ada web server. Web server mungkin nanti aja belakangan karena memang itu penghubung data aja, pusat data. Oke, lanjut ke bawah ke struktur. Nah, sebelum gue lanjut ke struktur, mungkin untuk di tools Sublime, apakah ada yang ingin ditanyakan atau web browser? Kalau ada halangan, jika ada sesuatu yang membuat kalian tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya, mungkin bisa ditanyakan sekarang. Aman, Kak. Oke, kalau memang aman kita lanjut ya. Sudah ada pesawat. Ya. Ini adalah struktur ya teman-teman. Ini cukup simpel kok. Ini sudah menjabarkan daripada sebuah website. Di mana HTML itu pusat.
yang seperti gue bilang, makanya gue minta kalian untuk belajar tag HTML yang ada di W3 School yang sangat begitu banyak gitu. Karena gue nggak mungkin ngajarin ngetik satu-satu gitu. Balik lagi keterbatasan waktu juga. Jadi kalian harus mandiri membaca dari W3 School atau dicoba-coba, diseng-iseng aja. Gue juga udah kasih tahu kalau HTML itu ekstensinya .html cukup gampang, tinggal atau kalian mau pakai Notepad tinggal new dokumen lalu ekstensinya diganti menjadi .html maka dia udah otomatis menjadi HTML. Seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk menggunakan tag-tag HTML itu cukup mudah. Tinggal pelajari aja atau sesuai dengan kebutuhan, pelajari apa itu fungsinya, apa itu namanya. Contoh kita mau bikin sebuah navbar. Navbar itu apa sih? Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa lihat di Google aja cari navbar. Nanti ke situ kan ketahuan navbar itu apa. Itu yang di sebelah atas itu loh, yang di atas untuk menu-menu biasanya itu kan disebut dengan navbar atau navigation. Navigation dari pengertiannya itu apa sih kan sebagai arah. Arah sebuah website kayak sebenarnya kayak peta. Peta tapi dalam bentuk sebuah website arah-arahnya yang mau kita kemana. Ya seperti itu HTML karena kalau mau tahu banyak ya kita harus sering ngulik di W3 School itu untuk tag-tag segala macam. Mungkin kita tertinggal nggak tahu itu. Ini tag ini fungsinya apa sih? Nah, itu adalah pusat yang hanyalah kosongan gitu menjadi sebuah struktur, menjadi sebuah pondasi. Tempat kita menaruh CSS yaitu saat kita membutuhkan HTML itu untuk dihias gitu. Ketika kita membutuhkan HTML udah jadi, kan pasti kita perlu menghias. Makanya kita menambahkan .extensi.css atau kita bisa menaruh di dalam file HTML-nya atau kita bisa menaruh di luar file yang berbeda, yang penting dalam satu folder. Mau beda folder pun bisa, yang penting URL direktorinya itu sama sebenarnya. Tapi untuk diupload nanti ya harus sepaket diupload juga gitu. Kalau kalian mau ngupload ke dalam public itu dalam artian orang bisa lihat juga melalui domain dan lain sebagainya. Ya itulah CSS. CSS juga ada di W3 School, ada di Petani Kode yang waktu itu gue kirim. Kalian bisa pelajari properti-propertinya, blok deklarasi, segala macam. Itu ada di situ semua. Bagaimana cara penggunaan CSS. Nah, kalau misalkan kita, gue udah bilang, setiap kali ada tutup tag, ada buka tag, harus ada tutup tag. Nah, itulah kita harus mempelajari kapan kita harus menghapus ke yang sesuai gitu. Satu tag kita hapus ya, satu tag aja. Jangan sampai tutup tag yang bawah tuh terhapus juga. Jangan sampai buka tag yang di atas itu terhapus juga. Itu akan mempengaruhi struktur kode. Apalagi kita menggunakan template gitu. Untuk template kita nggak bisa sembarangan hapus. Kita harus memperhatikan buka tag dan tutup tag gitu masing-masing. Contohnya kayak sebuah website kita mau menghapus satu blok gitu, satu blok. Nah, maka kita harus mencari yang sesuai gitu. Oh, kita lihat dulu nih dia buka tag ini dari mana. Oh, dari sini tagnya yang mempengaruhi daripada isi daripada website tersebut. Maka kita harus menghapus juga sesuai dengan tutup tag dan buka tag itu tersebut. Nah, kita kan belum masuk ke PHP ya, mungkin nanti belakangan, tapi nanti kita hari ini bakal masuk ke JavaScript. Nah, jadi untuk HTML dan CSS itu memang saling berhubungan. Tidak bisa dilepaskan karena kalau kalian pakai HTML aja ya jadinya hanya sebuah struktur biasa aja gitu, pondasi. Nah, ketika kalian ingin menggunakannya ya harus digunakan. Ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu untuk struktur karena nggak terlalu jauh juga kita akan mendalami tentang struktur. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Barangkali yang nggak mengerti. Bang, langsung aja ya mau nanya. Kan kalau CSS di materi minggu ketiga, langsung aja deh nanya di sini ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa tanyanya. Tapi nanti kita kelas balik ke CSS sih. Oh, ya udah deh, ntar aja. Oke. Kita lanjut ke HTML dulu ya. Mungkin kalau untuk ini kan hanya sebuah teori, jadi nggak banyak pertanyaan. Kakak admin minta tolong ke materi 2 aja, pengenalan HTML. Jadi ini untuk strukturnya sendiri kalian harus pahami dulu ya teman-teman. Jadi nanti jangan simpang siur ketika kalian ingin menggunakan CSS dan HTML, kalian nggak tahu cara penggunaannya seperti apa. Kita harus tahu dulu. Ya memang harus HTML dulu baru CSS, nggak bisa CSS dulu baru HTML. HTML itu sebuah pusat. Jadi kalau kalian mau bikin website, kalian harus punya HTML, nggak bisa punya CSS doang, nggak bisa punya HTML doang. Kalian harus menjadikan HTML itu pusat, di mana kalian menggabungkan elemen-elemen CSS
elemen-elemen JavaScript di dalam satu HTML tersebut. Ya, kalau kita mau satu file silahkan, kalau kita mau pisah file silahkan, kalau kalian tahan dengan beribu-ribu baris line codingan kalian, kode-kode kalian beribu-ribu baris silahkan. Cuman kan kalau untuk mempersimpel itu kita harus pisahkan file itu dengan file yang file lain gitu, dipisah. Ya, kita masuk ke materi 2. Belum admin. Nah, ini kita masuk ke pengenalan HTML. Mungkin di sini sudah masuk ke praktik ya. Teman-teman sekalian. Kita mulai membahas ini lagi. Nah, ini scroll ke bawah. Sampai ke pengertiannya dulu. Pengertian. Nah, pengertian HTML itu sebuah bahasa markah ya, pondasi untuk membuat halaman web. Ya, seperti tadi gue jelasin. HTML itu kayak jangan nggak bisa lah, pokoknya kalau nggak ada HTML ya CSS nggak berguna gitu. Beda dengan JavaScript gitu. Mau kalian mau menggunakan CSS doang pun tetap pasti ada elemen HTML yang kalian gunakan di situ gitu. Nah, ini ada ke ilustrasi, coba ke ilustrasi. Admin tolong scroll ke bawah. Yang ilustrasi. Nah, ini ada ilustrasi. Kalian bisa lihat di sini, ini sudah menjadi sebuah gambaran jelas, teman-teman. Kita bisa lihat itu hanya HTML tuh batu bata ditumpuk susun seperti tumpukan gitu loh. Dia hanya seperti itu aja tuh, sebagai pondasi awal kita mau bikin apa. Selanjutnya dia akan ditambahkan dengan HTML dan CSS plus CSS. Dia akan menjadi sebuah hal yang lebih menarik. Begitu juga kita ketika kita menambahkan JavaScript. Dia akan menjadi sebuah bangunan yang terbentuk gitu. Yang jadi lah istilahnya kan gitu. Oke, selanjutnya itu ada ekstensi file HTML. Kalian bisa lihat sendiri, setiap file HTML itu harus berekstensi .html atau .xhtml, itu khusus XHTML. Jadi nggak cuma hanya HTML, tapi ada versi yang berbeda yaitu XHTML. Nah, ini kita harus menggunakan ekstensi ini. Kalau nggak pakai ekstensi ini, dia nggak akan dibaca sama web browser. Seperti itu. Selanjutnya itu ada home page. Nah, kalian tahu nggak sih ketika kalian buka website itu, misalkan facebook.com ataupun Gmail, kalian akan langsung ke berandanya dia itu seperti apa, itu auto redirect, auto ngelink ke situ gitu loh, auto ngelink ke situ. Itu biasanya sebuah website memberi namanya itu index.html. Ini disebut dengan index ya, index. Jadi jangan, kenapa kalau kita pakai template ada yang namanya index. Ya, itu karena itu berandanya, itu home-nya gitu, disebut dengan index karena web browser akan menerima nama index.html sebagai halaman utama yang dibaca. Ketika kita buka website, ketika kita bikin website, kita memberi nama file index.html tanpa kita otak-atik dalamnya ya, ada lagi konfigurasinya, maka secara default web browser akan membaca index.html sebagai halaman pertama yang akan ditampilkan. Seperti itu homepage dengan penamaan index.html, berbeda dengan nama lain. Mau kita misalkan menggunakan nama misalkan page atau blog.html, page.html, itu dia nggak akan ditampilkan di awal kecuali kita setting. Kalau kita nggak setting, otomatis yang akan muncul itu index.html. Nah, selanjutnya itu ada nama file ya, ada nama file. Nah, ini hanya nggak berlaku hanya untuk HTML-nya aja, tapi ketika kita ingin memasukkan sebuah gambar, kita ingin memasukkan sebuah video, kita ingin memasukkan sebuah link, itu hindari penggunaan spasi, penggunaan huruf-huruf besar, huruf-huruf ya yang akan karena web browser itu dia nggak ngebaca titik gitu. Ketika kita di atas tuh ada masukin URL ya, itu dia nggak ngebaca titik, dia nggak ngebaca spasi gitu, nggak ngebaca dia nggak ngebaca tanda pagar. Dia itu akan menjadi kode-kode yang dibaca oleh si URL-nya itu sendiri, URI sebutannya. Itu namanya URI.
Jadi ketika kita menggunakan spasi dia akan menjadi persen 20 seperti itu. Itu nggak bagus teman-teman, itu bisa menjadi celah di mana nanti website kita bisa gampang dihack atau ya tampilannya menjadi seperti itu. Tuh ada contohnya untuk nama file HTML. Jadi kurangi penggunaan-penggunaan seperti itu. Kita juga harus kalau kita mau menambahkan video atau gambar, kita harus memperhatikan ekstensi gambar yang kita gunakan. Seperti contoh misalkan JPG atau PNG. Kenapa gambarnya itu nggak muncul? Kita harus perhatikan hal-hal tersebut karena web browser membaca sesuai dengan ekstensi. Jangan sampai kita pakainya PNG, masukinnya JPG. Hal seperti itu nanti kalian bingung sendiri kalau nggak diperhatiin. Ini kenapa gambar nggak muncul-muncul ya? Ini kenapa gambar kok nggak ngelot gitu? Nah ternyata memang kalian itu salah ekstensi, bukan salah nama. Jadi untuk itu harus diperiksa juga hal-hal kecil. Nah lanjut ke bawahnya admin. Nah ini ada struktur dasar HTML. Nggak kelihatan lagi gua. Bisa di zoom nggak? Ya. Nah ini ada struktur HTML. Seperti yang gue bilang, setiap HTML atau kalian buka di Sublime tuh, kalian ketik HTML gitu kan udah jadi kan seperti ini. Atau ada yang nggak bisa nih, misalkan ketik HTML nggak jadi seperti ini, ada yang nggak bisa dari kalian. Nah ini tuh fungsinya tuh wajib gitu loh. Untuk sebuah file HTML ini tuh wajib, nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita, bukan nggak bisa dihapus, sebenarnya bisa-bisa aja dihapus, cuman akan mempengaruhi mungkin kinerja. Mungkin kalian nanti ketika kalian udah membuat, kalau kalian tahu big data ya, udah bermain dengan big data, HTML itu akan berusaha, istilahnya mesin itu punya otak, pemrograman itu juga punya otak. Maka kalau kalian nyusunnya udah nggak sesuai dengan kaidahnya, maka akan menjadi berantakan gitu loh. Nah ini juga wajib. Ini adalah struktur dasar HTML di mana setiap ada tag pembuka harus ada tag penutup. Ada HTML, ada tutup HTML. Nah itu selalu ditandai dengan garis miring, garis buka kurung seperti itu. Yang lancip itu harus seperti itu. Nah, selanjutnya ada head. Head itu untuk membuat judul tuh kalau title. Head itu dalamnya itu title gitu. Yang bagian atas kalau kalian buka Chrome ada tab-tab tuh, ada tab-tab. Kalau itu kan ada, kalau sekarang ini kan ada mid, strip, kelas pelatihan. Kalau ini kan yang dipresentasiin tuh kan ada web pro, materi, strip, pengenalan. Nah itu kan di dalam title kita settingnya. Di dalam title, kalau kita ingin menambahkan CSS juga itu adanya di situ supaya dia nggak mempengaruhi isi daripada body. Seperti itu. Itu ada bagian head, ada bagian body. Nah coba scroll lagi ke bawah. Itu adalah struktur dasarnya yang wajib kita pakai. Nah ini ada bagian deklarasi. Ini udah dijelaskan, mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini nanti di PPT sudah diupload. Kalau ini nggak ada kendala kan ada di Google Classroom ya. Bisa dibaca ini. Selanjutnya ini ada bagian deklarasi, ada bagian head. Ya, ini bagian head ini bisa digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin gitu. Seperti tag untuk SEO, artian mesin di sini tuh server yang akan kita gunakan ketika kita akan mempublish sebuah website yang kita punya. Kalau kalian tag meta untuk SEO itu untuk yang kalau misalkan kita cari di Google nih, misalkan website kita berhubungan sama pendidikan, namanya tapi bukan pendidikan, tapi namanya misalkan air.com misalkan. Tapi kita searchingnya pendidikan, itu SEO itu sebagai tag. Kalau di YouTube, kalau kalian pernah upload video di YouTube, itu kalian biasanya disuruh menambahkan tag. Untuk apa sih video kalian tuh kata kuncinya apa sih, kata kunci ketika di searching di search engine. Itu biasanya kita menambahkannya di dalam head, karena itu akan dibaca oleh mesin. Terus kita juga sebagai tempat menulis kode CSS dan JavaScript. Nah, selanjutnya ke bawah ada bagian body. Nah, bagian body ini tempat kita membuat konten.
konten dalam artian itu yang akan ditampilkan di browser. Nah, di bawah. Nah, ini yang kita lihat nih, presentasi sekarang nih. Ini kan body nih. Body itu satu body tuh. Ya, dia ada pakai penggunaan tag P dan lain sebagainya. Lanjut ke bawah. Halo, lanjut ke bawah dong. Nah, ini ada tag nih. Tag itu apa sih? Tag itu penanda awalan dan akhiran. Ya, ada misalkan ada H1, ada tutup H1. Jadi misalkan kalian nanti nanya nih, misalkan di grup. Nah, kalau misalkan gua jawab, itu tagnya belum tertutup. Maka maksud dari artian kata gua, ya tag yang ini nih. Tolong diperhatikan. Jadi kalau kalian nanya ke gua, misalkan gua jawab nih, karena gua kalau ngejelasin nanti pakai bahasa yang beda, pasti kan kalian nggak akan terjawab pertanyaannya. Jadi mohon diperhatikan juga tag itu apa. Nah, jadi nanti kalau kalian nanya tuh pasti gue jawabnya sesuai sama apa yang udah diajarin di sini. Misalkan, oh itu tagnya salah, coba tag itu dihapus. Nah, setiap kali gue ngomong tag itu pasti ada pembuka dan penutup. Kalau di sini bilangnya penanda awalan dan penanda akhiran. Jadi tag itu banyak, kita bisa pelajari dari W3 School. Ya yang gue bilang, ada juga nih di sini nanti gue lampirkan tuh link untuk kita belajarnya tuh. Banyak kok tag itu banyak tipenya. Jadi memang nggak bisa secara instan kalian bisa menghafal semua tag itu nggak mungkin. Jadi sedikit-sedikit apa yang kalian butuhkan cari, apa yang kalian butuhkan cari. Nah tag itu selalu ditulis berpasangan. Tuh itu juga dijelaskan awalnya HTML cuma punya 18 tag. Tapi sekarang sudah punya sekitar 250 tag. Nah kalian tahu nggak sih 250 tag itu apa aja gitu kan banyak. Nggak mungkin juga kalian bisa hafal dalam waktu singkat. Nah ini lanjut ke bawah. Ada tag-tag wajib yang tadi gue bilang udah nggak usah dijelaskan mungkin. Ke bawah lagi. Halo? Ke bawah lagi. Nah ini elemen. Nah dalam satu tag itu kan tag tuh yang P tuh, ya kan? Nah yang aling itu atribut, ya kan? Nah ketika tag dan atribut menjadi satu itu disebut dengan satu elemen. Ini mesti diperhatikan, jadi jangan sampai kalian menghapus elemen A, elemen B dihapus juga. Itu akan mempengaruhi. Misalkan di dalam, kalau mungkin kalian kemarin udah pakai template ya, ada div ya, kebanyakan itu div ya. Div itu namanya divider. Dalam pengertian itu divider. Untuk sebagai sebuah petanda kalau itu sebuah satu kesatuan, grouping dari tag-tag HTML itu menggunakan div biasanya, divider. Ini gue aneh banget, masa Aulia Bening fotonya Rosa? Oke lanjut, seperti itu. Nah ini yang terakhir itu ada atribut. Nah atribut itu ada di dalam tag. Ketika kalian ingin memasukkan style di dalam tag, itu disebut dengan atribut. Nah, waktu itu gue bilang di sebelah P nih, misalkan kita mau menambahkan style. Nah, stylenya itu kan CSS. Kita bisa menambahkan di dalam tag tersebut CSS, tapi hanya berlaku di tag tersebut. Gitu. Misalkan kalian melihat tag yang kemarin kalian menggunakan website, misalkan template itu ya. Misalkan kalian tahu kan yang post title itu blog title itu kan satu div tuh. Kalau kalian perhatikan itu satu div, di dalamnya itu ada P, ada label, lain sebagainya gitu kan di dalam satu div. Nah itu div itu grouping. Kalau kita mau menghapus satu kotak itu, satu post title itu, kita hapus satu div. Jangan hanya tulisannya aja yang kita hapus, itu nggak bakal hilang gitu. Hapus satu div karena div itu sebagai grouping. Ketika dia sudah melakukan groupingnya itu yang kita hapus. Jangan sampai nanti kita ngapus dari div itu tapi div bawahnya itu tuh div tutupnya tuh tag penutupnya nggak kita hapus. Itu akan jadi masalah. Makanya ngoding itu harus teliti. Jangan sampai ngodingnya itu kayak pengennya instan aja gitu kan, hapus jadi, tapi tidak semudah itu. Nah, ini kita bisa atribut itu kayak modifier di dalam sebuah tag.
Kalau ini kayak tag itu tuh misalkan kita pakai nih, kita pakai tag itu pasti kan ini ya apa sih? Ini jadi begini. Kalau kita pakai tag itu tuh pasti kita mau ngubah kan misalkan, cuman nggak mau berpengaruh ke tag yang lain gitu. Misalkan kita pakai tag label, kita nggak bisa secara global memasukkan tag label gitu, karena nanti label-label yang lain tidak sesuai dengan kebutuhan kita ikut berubah kalau kita menggunakan CSS secara global, tapi kita bisa memasukkan menggunakan atribut daripada tag itu sendiri. Nah lanjut ke bawah. Nah selanjutnya itu ini ada jenis-jenis atribut, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini atribut itu banyak ya, ada access key, ada kelas itu buat CSS kan. Ada style yang gue bilang tadi, menentukan inline. Inline itu berarti di dalam tag tersebut. Hanya sebagai tag tersebut aja, diperuntukkan tag tersebut saja. Tidak untuk tag yang lain. Jadi ketika kalian sudah mengubah tag di situ menambahkan style, kok tag yang lain nggak berubah gitu ya. Jangan aneh kalau kalian menggunakan style di satu tag. Nah, banyak di sini ada titel, ada data, itu fungsinya juga berbeda-beda. Kalian bisa baca sendiri, PPT ini tersedia ya. Nanti misalkan kalian iseng gitu baca, oh ternyata ini digunakan untuk ini ya, gue mau coba. Nah seperti itu, harus punya sikap seperti itu. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan bisa kalian sampai sampai tolol pun nggak akan bisa bikin web kalau kalian nggak ngeliat nih, baca gitu, ini untuk apa fungsinya, digunakan untuk apa, kalian nggak nyoba. Ya mau gimana caranya kalian membuka sebuah pikiran apa wawasan kalian kalau nggak dicoba gitu, apalagi ini berkaitan dengan teknis dan praktik. Ini bisa dibaca sendiri. Lanjut ke bawah. Ini nggak usah, jenis-jenis atribut sudah bisa baca sendiri mungkin nanti. Nah ini udah selesai untuk materi HTML. Seperti itu ya, kalian harus menambah wawasan tag HTML-nya sendiri. Nah, sekarang kalau gue bacain tag-tag HTML-nya, ya nggak kelar-kelar, banyak. Atau ada yang mau ngasih tanya apa gitu, karena kalian kemarin kan berhubung kalian udah membedah sebuah template gitu. Kalian membedah sebuah template, otomatis kalian membaca banyak tag di situ, banyak tag yang digunakan di situ, banyak komponen CSS yang digunakan di situ. Nah mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan HTML. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Itu ada yang nanya di kolom chat. Oke. Bang, gue belum ngerti kelas, tapi bingung nanyanya gimana karena nggak ngerti. Oke, kelas itu sebagai penghubung ya antara HTML dan CSS gitu. Jadi gue kasih tahu kalau kelas itu kan kalau kita bikin CSS itu pakai titik. Kemarin kita sudah pelajari ada beberapa komponen atau itu disebutnya selektor ya, selektor untuk kepada HTML. Yang pertama itu ada kelas itu menggunakan titik, ada ID menggunakan pagar, lalu ada menggunakan tag juga bisa, menggunakan misalkan langsung label. Nah, kelas ini salah satu selektor antara penghubung HTML dengan CSS. Kalian mau bikin di file yang terpisah ataupun di file satu situ juga dibikin di dalam head. Kalian bikin misalkan titik kelasnya apa nih, misalkan titik lampu misalkan. Terus kita buka tuh blok deklarasinya menggunakan kurung kurawal. Kalau kalian baca lagi materinya CSS, nah di dalamnya itu kan kita memasukkan properti. Properti itu untuk kita mendeklarasikan. Kalau kelas ini itu di dalamnya apa aja, misalkan oh kolornya, warnanya berwarna merah. Oh ini ukurannya 200 pixel. Oh ini memiliki border 1 px, border itu garis-garis pinggir. Nah, itu menjadi satu kelas. Satu kelas itu memiliki isi daripada itu. Ketika kita menggunakannya di dalam tag, misalkan kita pakai H1, tag H1 kelas sama dengan air. Kelasnya harus pakai apa tuh namanya? Kutip ya, kutip air. Maka dia akan membaca CSS yang kita bikin dengan tadi tuh titik air, karena kalau kita pakai selektor kelas, dia ngebacanya yang titik gitu. Kecuali kita pakai ID gitu.
Seperti itu untuk penggunaan kelas. Dia menghubungkan antara CSS dengan HTML. Misalkan kita bikin di beda file, maka kita harus mengimport file CSS-nya dulu yang kita bikin dipisah itu di dalam bagian head. Yang tadi gue bilang kan ada head, body. Kita bikin ring rel sesuaikan dengan direktori kita membuat file CSS tersebut. Nah, di dalam file CSS tersebut kita bisa memasukkan banyak atau kita bisa membuat banyak kelas-kelas, bisa membuat banyak ID-ID, kita bisa membuat banyak menggunakan selektor tag, bisa menggunakan selektor yang lebih spesifik ada seperti itu. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke materi CSS karena ini udah di HTML. Itu untuk HTML itu sendiri ya. Nah, mungkin admin bisa tolong bukain link yang gua kasih di bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini ada, tolong dibukain deh. Nah, di sini tuh banyak tuh. Kalian lihat di sebelah kiri. HTML basic, HTML attributes, HTML list, HTML paragraph, HTML heading. Nah, itu dicobain satu-satu baru kalian ngerti fungsinya itu apa gitu. Kalau kalian nggak coba kan format kayak misalkan contohnya list atau misalkan tables gitu. Pasti asumsinya itu hanya kayak table aja gitu kan, kalian nggak tahu cara penggunaannya seperti apa. Atau yang ini deh kayak scroll ke bawah deh, yang sebelah kirinya scroll ke bawah. Nah, ini ada form attribute, form element. Kalian tahu nggak bedanya di mana? Kalian harus coba. Kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu. Nah, sekarang kalau ini gue jelasin satu-satu, ya banyak. Kita nggak akan selesai di materi ini gitu. Nah, ini kan setiap minggu itu ada jeda. Mungkin kalian bisa menggunakan waktu untuk mencoba yang ada di sebelah kiri sini. Supaya nanti ketika kalian butuh, ya kalian tahu. Cuman kan nanti kebanyakan pasti menggunakan template. Nah, yang namanya kita menggunakan template, yang penting kita tahu tag itu fungsinya sebagai apa. Apa yang ketika ada pembuka tag dan penutup tag yang kita hapus itu apa. Jangan sampai kita salah menghapus karena nanti bisa berakibat fatal kayak CSS-nya hilang, nggak kebaca, atau nanti tiba-tiba tadinya kotak-kotak jejer ke kanan 6, tiba-tiba kok pada turun ke bawah, agak ke kanan, agak vertikal tapi malah jadi horizontal. Seperti itu kita harus memperhatikan kode-kodenya gitu, jangan sampai lewat. Untuk HTML mungkin seperti itu. Nah, ini kalian bisa coba-coba sendiri nih di rumah kalau lagi gabut gitu kan, nggak usah dibaca materinya dah. Tuh try it yourself tuh, diklik aja try it yourself. Kalian bisa langsung coding kok di situ, nggak perlu buka Sublime. Langsung bisa coba-coba gitu di situ. Try it yourself di situ kan ada tuh. Coba deh contoh tuh, klik deh try it yourself. Oh, dia udah ada tuh. Kita ubah-ubah nih, misalkan tag title kita ubah run, this is a paragraph run, itu nanti tampilannya jadi di situ gitu. Kalau iseng-iseng untuk memperdalam banyaknya tag tuh ya dari situ. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita ke CSS? Bang, kemarin kan gue coba tuh yang kayak di try it yourself itu. Langsung ngoding di situ. Tapi pas gue pindahin ke Sublime, terus gue mau coba run di Google Chrome, nggak bisa. Terus malah nggak ke save jadi HTML, gagal gitu. Ya itu ekstensinya sudah benar .html. Udah diubah. Itu coba bisa ditunjukin sekarang, mungkin masih ada tuh yang error-errornya biar kita selesaikan. Bener ya. Lanjut ke materi 3 ya, CSS. Gue kemarin kayak gitu, tapi ternyata nggak teliti di tag pembuka dan penutup. Nah, itu kita harus lebih teliti, teman-teman. Perhatikan, apalagi kita menggunakan template. Kan udah jadi itu template tuh. Udah disesuaikan.
Nah, ini materi 3 nih, yaitu CSS, di mana sebagai untuk kita menghias HTML. Ya, langsung ke bawah scroll. Nah, ini CSS nih kan, kita nggak usah inilah pengertian, nggak usah, langsung aja. Nah, ini struktur kodenya aja langsung. Nah, ini yang kemarin gue bilang ya, situ ada selektor, ada pembuka deklarasi, ada properti dan nilai properti. Ya, jadi selektor itu ada beberapa, tadi gue bilang ada kelas, yaitu pakai titik. Kalau ini kan dia menggunakan selektor tag. Tag itu apa sih? Tag itu P itu, yang P kalau kita menggunakan tag P itu paragraf P. Maka satu tag yang kita gunakan tuh mengikuti dengan deklarasi ini, background yellow, oh berarti dia warna belakangnya tuh kuning, warna hurufnya itu berarti biru, color gitu. Dia akan mengikuti selektor kalau kita menggunakan selektor tag. Lalu ke bawah. Nah, di sini selektor nih. Ketika kita memilih, kalau kalian tuh yang di atas tuh udah H1 kan. Kayak gitu tuh bentukannya tuh. Dia nggak pakai titik, dia nggak pakai pagar, maka dia akan menggunakan selektor tag. Kita memilih semua elemen H1, ketika kita menggunakan tag H1, maka dia akan berwarna merah semua. Kalau kita menggunakan selektor tag, karena dia secara global menentukan kalau tag tersebut berwarna merah. Kecuali kita menggunakan kelas, yaitu ditambahkan titik di depannya H1 tuh ditambahin titik. Oh, itu berarti menjadi kelas H1. Dan itu kita bisa masukkan di dalam tag yang kita butuhkan saja. Misalkan tag label atau tag ya, ini untuk selektor tadi. Kita kembali lagi. Ini untuk selektor. Ke bawah deh. Nah, ini tadi gue bilang ada 5 selektor. Yang pertama itu ada selektor tag, itu kita bisa menggunakan tag HTML-nya langsung. Selanjutnya ada selektor kelas, menggunakan titik di depannya, titik apa. Kalau selektor ID menggunakan pagar, ini di file CSS saya teman-teman. Selanjutnya ada selektor atribut, kita bisa menggunakan misalkan kalau kalian ada menggunakan tag form, itu di dalamnya ada input ya, input type, misalkan type itu kan atribut, input type sama dengan text, itu atribut, berarti input ini itu menerima ketikan yang berupa teks, bukan yang kita ubah input type number, maka dia hanya menerima berupa angka. Nah, itu kita bisa selektorin gitu menggunakan CSS. Nah, itu ada selektor universal, yaitu secara global. Nah, lanjut ke blok deklarasi. Ya, blok deklarasi ini hanya pembuka dan penutup itu. Di dalamnya itu disebut blok deklarasi, di mana di dalamnya itu ada properti dan nilai properti. Properti itu kayak nilai properti apa ya? Kayak ya banyak properti itu, ada background color, ada background doang, ada color, ada font size, ada font color, ada font weight, ada ya banyak lah, ada. Kalau kalian tahu tuh yang di scroll sebelah kanan itu kan overflow, itu banyak, itu bisa dibaca sendiri gitu berarti. Yang di link gue kasih itu kan ada juga, kalian harus mempelajari nilai-nilai properti itu ya, belajar banyak. Selanjutnya ke bawah. Nah, ini ada yang terakhir properti dan nilai yang tadi gue bilang. Tuh udah tuh, properti sama dengan nilai, seperti itu. Itu ada di dalam blok deklarasi. Lanjut. Nah, ini ada nih cara penulis kode CSS dalam HTML. Itu kalian bisa lihat, kita hanya perlu menambahkan tag style. Seperti itu, style, kita tambahin style, kita tambahin atributnya yaitu type text garing CSS. Nah, kalau di situ kan cuman P tuh, kalau kalian itu P kan. P itu kan selektornya berarti tag. Berarti dia menggunakan selektor tag. Nah, kalau kalian tambah titik itu berarti menggunakan selektor kelas, misalkan titik P. Misalkan kalian menambahkan pagar P itu menggunakan selektor ID.
Seperti itu. Nah, itu ada di dalam bodinya, itu hanya P. Berarti P-nya itu akan berwarna merah karena dia menggunakan CSS P-nya itu berwarna merah. Nah, ini kalau misalnya kalian itu menggunakan di dalam file yang sama, kalian menambahkan text style. Kalau kalian bikin di file yang berbeda, misalkan bikin css.css gitu, kalian hanya menambahkan ring rel di bawah title itu untuk menghubungkan file CSS yang kalian buat dengan file HTML yang kalian buat. Lanjut ke bawah. Nah, ini ada tipsnya nih, yaitu kita harus sering-sering nulis tuh tanpa kopas. Mungkin untuk di awal kalian harus belajar, makanya gue bilang coba tag-nya itu dicoba-coba, coba CSS-nya itu dicoba-coba. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Ini juga kita bisa menggunakan inspect element yang kemarin gua ajarin tuh. Kalau kita buka web browser, klik kanan inspect element. Di situ tuh kelihatan semuanya, ada HTML-nya, ada CSS-nya, semua kelihatan. Kalian bisa ubah-ubah dari situ, kalian bisa belajar properti dari situ, menambah wawasan tentang banyaknya properti dari situ. Nah, ini ke bawah lagi. Ya udah selesai untuk CSS. Ada yang mau ditanyakan gak nih? Yuk kita nanya nih, banyak-banyakin deh tanya sebelum gue lanjut ke materi JavaScript gitu. Ini kan berhubung kemarin kalian bedah sebuah template di mana ada komponen JavaScript, ada komponen CSS, ada komponen HTML jadi satu di template tersebut. Di mana yang kalian gak ngerti daripada template tersebut. Coba gue lihat juga udah banyak sih ya yang menggunakan template lain gitu kan. Udah pada ngerti. Yuk silakan yang mau bertanya, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ayo teman-teman bisa buat Bang, boleh tolong demoin lagi nggak inspect element? Karena bingungin banget sih ketika ngebedah codingan di inspect element, terus mau ngubah di Sublime itu. Ya gimana? Iya, boleh jelasin lagi sama demoin praktiknya inspect element. Karena apa ya, kan dia bisa dilihat gitu kan codingannya ketika mau ubah di Sublime itu agak bingung kayak. Oke, gua. Karena kan dia kepisah gitu kan codingannya. Oke. Gua akan menjelaskan template yang kemarin ya. Bentar. Kalau gua kecepatan tolong dibilangin aja ya. Oke, ini gua praktekin pakai secangkir ilmu aja ya. Nah, ini kita belajar dari si Sublime dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Halo? kelihatan. Nah, ini yang gua bilang di dalam head itu. Ini untuk SEO nih yang akan dibaca oleh mesin. Ya, ini untuk bagian SEO. Ketika template nih, dia menggunakan dia tuh ngebacanya dari apa aja. Nah, di bawahnya ini adalah link-link untuk penggunaan CSS. Ya, kita ngelink nih ke luar file CSS. Dari kita jadi nggak bikin file CSS di dalam satu file ini. Misalkan ini ring ref CSS garing bootstrap, maka dia ada di CSS. Di sini ada bootstrap.min.css. Ya, dia menggunakan CSS-nya si bootstrap. Ada kalau kalian buka bootstrap gitu kan, ada di Google. Maka dia akan ngelink ke bootstrap nih. Apa aja sih isinya? Nah, seperti ini nih. Kalian nih kalau kita menggunakan dari luar ya, dari luar seperti ini tampilannya nih. Nah, tuh kalau kalian lihat tuh di sini tuh dia bikin tuh nih. Di sini ada tag body nih. Dia menggunakan tag body.
Kalau kalian pelan-pelan lagi lihat di sini ada video, lalu ada banyak di sini. Sub tuh. Nah, dia menggunakan CSS ini. Dan ini bukan .css tapi .min, .css beda lagi ya. Biasanya ini disediakan oleh para penyedia gitu, udah ada. Nih kalau kalian lihat di sini nih. Duh, kok nggak mau kebuka. Nih, duh. Bootstrap. Nih, documentation. Nih. Ini adalah disediakan nih, misalkan kita mau bikin tampilan kayak gini nih, lihat nih, atau kita mau konten aja kali ya, gimana ya? Kita misalkan mau bikin nih, kayak gini nih tampilannya nih, ini disediakan nih kan sama Bootstrap. Nah kayak gini nih, kita tinggal ambil nih, ini div-nya apa, ininya apa. Nah cuman untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh mereka nih, ya kan, kita perlu menggunakan getting started, ya kan, introduction. Nah ini ada nih ring rel nih, kita tinggal copy, bisa lewat sini, bisa lewat offline. Offline-nya bagaimana? Kita download dulu filenya sendiri. Kita bisa download nih di sini, download. Tuh, download. Nah, nanti filenya kita harus hubungkan dengan cara seperti ini. Nih, hubungkan nih. Apa aja yang udah kita download, kita taruh di sini. Nah, itu cara menghubungkannya. Misalkan kita menggunakan CSS dari luar, nggak kita bikin sendiri. Oke, ini untuk nambahin ya, nambahin. Pokoknya bagian-bagian CSS itu di sini. Oke. Nah, ini adalah tag body, kan? Tutup tag body-nya tuh ada di bawah. Mana tuh tag body? Jadi di bawah, di atas setelah footer biasanya. Footer itu beda lagi. Ya, itu adalah tag body. Nah, ini ada tag header. Ini kalau di Sublime kan kelihatan nih, ada garisnya nih, tuh. Kalian lihat gak nih garis titik-titik bawahnya nih? Kalau kalian scroll, kelihatan nih garisnya lagi. Oh, ini tutupnya. Ini. Atau ada garisnya nih, itu garis panjang ke atas nih, itu penanda pembuka dan penutup. Kayak gini, ini div. Oh, ini tutupnya di sini. Kalau kalian mau hapus satu div ini, hapus semuanya satu div gitu. Gua buka coba ya. Udah di mana ya? Dulu. Nih. Nih, misalkan kayak gini kan. Ini tampilannya nih. Mau ngapus satu kotak ini aja nih, tapi satu kotak ini nih. Nah, satu kotak ini aja nih mau dihapus, jangan semuanya nih. Cari dulu tuh. Lihat tuh tulisannya yang sama apa tuh. Masih ada post title nih, ya kan? Kita tinggal cari di sini, Ctrl V, post. Nah, ini kenapa nih? Post title. Oh, berarti ini ketika kita ubah, misalkan kita ragu nih mau ngapus, kita coba dulu tambahin misalkan di sini JJJ. Set, save. Lalu kita lihat, agak bisa sih begitu. Kita lihat nih, oh dia berubah nggak nih? Di sini. Oh berubah, berarti bener nih. Yang itu, yang tag yang digunakan di post title ini. Maka kita harus hapus satu kesatuannya. Oh di sini ternyata tagnya itu LI ya. Semuanya LI nih di sini dalam post title ini. Oh iya LI nih. Set. Yang kita hapus satu LI aja, jangan semuanya kita hapus nih. Kita lihat tuh nih, tutup yang mana nih? Wah tutup yang ini. Wah kita hapus aja, jebret. Kita save. Kita tinggal lihat lagi. Duh. Nah dia hilang satu, seperti itu. Untuk ngecek apa yang kita hapus. Nah misalkan kita ingin menggunakan, sebelum ke inspect elemen gue jelasin lagi. Di sini ada section, ada text section. Nah kalau sebenarnya kalian ngebedah itu, kalian harus pahami juga section itu untuk apa ya. Kalian kan di sini kan menambah bahasa tag-tag kalian yang belum pernah kalian coba. Kalian harus kuliknya dari situ. Misalkan ada yang kalian nggak ngerti nih kayak section. Section itu apa sih? Nanti kalau googling kan bisa. Itu.
Nah, ini untuk kelas SM4. Nah, ini kelas nih yang tadi dibilang nih. Ini kelas ini berarti dia bikinnya gitu, pakai titik tuh. Titik col strip SM strip 4. Biasanya ada di bootstrap nih dia nih. Misalnya kita cari nih. Nah, titik col tuh MD 4 tuh. Dia ada tuh. Nih. Ini namanya dia pakai kelas. Seperti itu kalau kita bedah. Nah, selanjutnya itu kita pakai inspect. Inspect itu kan tinggal klik kanan, terus klik inspect nih. Nah, di sini tuh kelihatan nih semua nih. Ya, kita gini-giniin juga kelihatan tuh sebenarnya yang mana sih? Oh, ini yang bagian mana sih? Ini bagian apa sih? Nah, kalau untuk spesifiknya, misalkan kita mau lihat apa ya? Eh, yang mana yang mau contohin? Misalkan ini kenapa warnanya biru ya? Ya kan? Berandanya kenapa warnanya biru ya? Kalian klik yang ini, arahin ke sini nih. Set tuh. Nah, ini kan kelihatan. Nih, LI-nya yang kita klik nih. Set. Tuh, kelihatan tuh sini. Atau A-nya nih. Set. Tuh. Sini kita ganti. Misalkan kita coba-coba aja nih kan color. Red. Dia bakal jadi red. Nah, ketika kita mau cari di CSS-nya, kita tinggal kita lihat nih. Oh, dia adanya di style.css. Style.css yang mana? Yang ini, style.css. Ya kan? Nggak mau balik lagi ke Google ya. Nah, ini kita copy aja nih. Set dari semuanya nih. Set. Set. Pastiin. Kalau nggak ada, berarti dia kebanyakan. Kita pilih-pilih dulu. Sedikit-sedikit kalau nggak ada. Kita ambil dari navbar default nih. Ini dari sini aja nih. Set. Copy. Paste di sini. Tuh. Nah, ini ada nih di sini. Kelihatan kan? Tuh. Set. Wah, colornya di sini. Kita ubahlah dia menjadi misalkan red. Set. Kita lihat lagi tampilannya. Dia akan berubah menjadi merah gitu tuh. Merah terus. Seperti itu cara penggunaan si inspect. Atau kita bisa langsung coba-coba dari sini. Kita cari-cari yang mana gitu kan. Kita ubah-ubah. Ya seperti itulah caranya. Ya apakah sudah kelihatan? Ini kenapa sih mic-nya rusak apa gimana sih? Kok nggak mau ngomong? Mau bisa pakai handset. Kalau nggak bisa pakai handset, lepas handsetnya. Nggak bisa juga, aneh amat laptop ya. Lanjut, udah apa yang mau ditanyain? Hmm? Masukin aja. Kita disusun lagi. Nih bang, kalau di halaman kontaknya full. Biasa kotaknya full. Coba mana? Coba lihat. Coba kalau halaman biasa. Kotak apaan sih? Oh. Mana? Coba lihat lagi yang kontak doang mana tadi yang nggak full. Ya coba ini di iniin apa? Pakai inspect elemen, dicoba-coba atau ada yang tertinggal, ada salah hapus atau cocokin sama bagian yang home-nya itu. Coba kayaknya ada yang ketinggalan tuh.
Itu putar about text tuh, coba lihat yang di kontak mana. Atas, coba atas lagi. Kok jadinya begitu ya? Coba Roza, barangkali Roza mau jawab nih kayaknya. Ya, emang bocah nayang, begitu kasih lihat begitu langsung tahu. Tulisan panjang begitu, buset. Nggak, coba balik ke ininya. Google-nya coba di ini aja, pakai inspect element. Inspect element. Klik kanan dong. Inspect. Coba arahin ke coklat-coklat itu. Nah ini yang ini dilebarin. Dikecilin aja tuh. Atau enggak klik yang titik 3 tuh, yang titik 3 klik. Yang atas. Yang sebelah X tuh. Bukan yang itu, yang sebelah X. Yang sebelah gambar yaitu yang pojok kanan tuh. Bukan yang itu, Mali. Nah, itu ya. Nah, itu dock side-nya diganti ke bawah aja tuh ya. Yang itu klik yang kanan, ya yang itu klik. Nah, yang jadinya full nih. Coba arahin ke coklat-coklatnya tuh. Arahin ke abu-abunya. Tuh yang tanda panah pojok kiri tuh, pencet dulu. Nah, arahin ke coklat-coklatnya. Ini nggak marah-marah, ini biasa ini, mungkin begini ngomongnya. Nah, diklik. Diklik aja. Ya, diklik. Mana? Nah, itu bawahnya apa sih? Itu bawahnya silang aja tuh, yang bawah silang aja tuh. Iya, itu silang kelihatan. Ya coba atasnya tuh. Itu kok jadinya di situ bot ya? Nah, iya geser naikin ke atas ya. Nah, kontainernya coba lihat. Klik yang div class container tuh. Nah, itu kayaknya itu di situ tuh. Coba max width-nya tuh tambahin tuh max width-nya tuh. Yang kanan tuh. Yang di bagian kotak kanan tuh kan ada tulisan max width. Nah, coba tambahin yang bawahnya tuh. Jangan diubah, itu klik aja 1140-nya diklik, 1140 diklik. Nah, coba tambahin. Pencet tombol atas aja. Pencet tombol atas. Tombol keyboard. Nah, ngaruh nggak tuh dia? Tapi yang banyak. Woi, lulus itu. PX-nya hilang itu. Nah, itu penuh lagi tuh. Nah, itu dah setting-setting dah tuh di situ ya. Tuh, kelasnya di situ tuh, bisa lihat kan? Kelasnya yang mana tuh? Copy tuh. Tadi gue udah ajarin caranya gimana. Yang add media tuh di copy tuh, adanya di Bootstrap tuh dia. Itu dah pokoknya. Kayaknya metodenya sendiri. Ada dua orang deh, si Hernanda. Mungkin bisa di-sharing apa yang udah dikerjakan. Lalu ada memiliki kendala apa.
Aldo kami Udah ada belum? Udah. Eh, Kemarin tugasnya pakai template yang ini. Ya, cuma ganti sedikit doang sih soalnya bikinnya mepet. Oke, lanjut. Terus, ini ya cuma ya biodata dikit. Bang coba ngubah-ngubahin gini bang. Terus kemarin ini ngubah gambar yang ada di dalam sini. Terus juga kemarin kendala tiba-tiba satu gambar yang ini nih dia naik di sini naik. Terus sudah nanya juga ke Bang Ahok, katanya ya gitu deh pokoknya kemarin benarinnya ada. Terus ya ganti-ganti gini-gini doang sih bang, belum terlalu banyak ganti. Tapi ganti kemarin ganti ini ya doang nih, background. Nah itu kendala lu ngoding tuh ada permasalahan nggak, kayak lu nulis HTML bingung apa gimana gitu? Bingung tuh ini sih bang, di apa ya? Di ini sih bang, kayak pas di file JavaScript-nya gitu. Sama CSS sih, CSS-nya di bootstrap-nya masih kemarin masih nggak tahu tuh bang gimana ganti-gantinya, karena agak bingung juga nyarinya. Taunya tadi yang dipakai inspect element bisa di seret, bukan di seret sih tadi apa namanya, diklik lewat inspector, di situ nemu. So kemarin bingung juga nyari-nyarinya pas di bootstrap. Oh gitu. Nah, berarti udah ngerti nih sekarang? Mudah-mudahan. Oke. Latihan lagi deh. Oke, mungkin itu aja nih. Bagus lah, bisa ngubah template. Apalagi dia nyari template sendiri kan? Template yang dari link abang tuh kemarin. Iya, tapi beda kan, bukan yang kemarin kan? Iya beda. Iya, cuman linknya dari situ juga. Banyak kan di situ dia nyediain banyak template sih. Aldo tuh video editor tuh teman-teman, barangkali ada yang mau ngedit sama dia kan? Enggak. Enggak. Ini bang, gue masih belajar juga bang, dikit-dikit. Ngecas baterai mau habis. Nah ini Oke, lanjut, kita mau masuk ke materi JavaScript. Ini yakin nih nggak ada yang mau ditanyain nih ya? Yang nggak ngerti atau apa gitu? ya bagi teman-teman, mumpung belum masuk ke materi selanjutnya, mungkin kalau ada kendala bisa di share di sini. Ya Kang Andrian ya. Iya, nggak apa-apa, langsung aja kalau Ada mau tanya. pro-nya. Daripada nanti bingung kan, chat-chat lagi, bisa langsung share screen aja. Bisa langsung ngomong, buka on mic ataupun chat di kolom chat. Bang, demoin itu dong kalau ganti background. Karena kan tadi cuma ganti kata-kata doang. Yang masih bingung tuh ganti background sih. Belum ketemu dari tadi. Oh, template yang kemarin Apa ya? sih? Iya, bingung. Mau Oke. gantinya tuh di bagian mana, gak ketemu. Gua contohin ya. Nah, kelihatan nggak? Jadi gini, untuk mengganti background ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu bisa langsung dari HTML dan yang kedua itu dari CSS. Nah, untuk mengetahuinya itu cukup gampang, kita tinggal klik inspect element kayak tadi nih, munculin gitu kan. Ini ulang deh. Nah, ini klik kanan, inspect. Nah, ini kita tinggal klik yang tombol ini nih. Nih, klik, kita arahin ke gambarnya. Lalu
Tuh, nih yang sampai biru begini semua, pencet. Ini ada di sini tuh dia. Di class.hero_area adanya di file style.css. Ini URL-nya. Kita bisa langsung ngubah dari sini nih URL gambarnya. Nih, misalkan kita mau pindahin ganti jadi apa? Misalkan di sini nih, contohnya kita punya, ini kan ini nih. Ini coba contoh, misalkan gue bikin folder baru deh di dalam sini, misalkan gambar. Nah, gambarnya gue ngambil dari sini aja. Ini gue pindahin H4 ya. Nah, gue pindahin H4 ke dalam folder gambar. Nah, JPEG. Gue tinggal cari tadi di style.css, gue cari terus hero. Nah, nih. Hero area. Nah, yang ini nih. Nih. Terganti jadi gambar. Nah, ini tadi gue bilang H4 ekstensinya JPEG. Bisa lagi Google. Nah, tuh dia berubah kan? Gitu. Kejawab ini Nur. Oke, thank you. Ya, ya seperti itu. Tapi dari gambar itu ukuran gambar gimana bang? Kadang soalnya gimana ya, nggak gede gitu atau nggak gede Iya, sendiri. kalau gambar itu kan ada tuh, kalau kalian download ada yang misalkan 400 kali 400 gitu kan ya. Nah, mungkin kesulitan tuh kita bisa pakai style width sama height ya. Contohnya gini, gue contohin lagi deh. Tahu bulat digoreng akan 5. Gue mau nyontohin. Contohnya misalkan gini, gue bikin ya satu file di sini. Namanya misalkan uhui.html kan nah, misalkan gini, untuk menentukan ini masih kosong nih begini kan. Misalkan gue mau menentukan gambar, misalkan IMG SRC, misalkan kita ngambil gambarnya, mana ya, gue nyari gambar dulu yang besar. Gue ngambil gambar yang besar, yaitu monitor misalkan. Misalkan ini, mau ambil copy image address, paste di sini. Nggak mau balik ke Google. Maka dia akan sebesar ini ya. Nah, di sini gue akan coba gini, bikin misalkan style, oke. Gue bikin di sini kelas, misalkan container apa? Container misalkan. Nah, di sini gue kasih width 200px, height misalkan 200px. Gue tinggal bikin di sini class.container. Nah, ini salah satunya juga nih, kalian bisa bikin kayak gini, div.container lalu control space. Wah, ini kalau di MacBook apa ya? Nah, tuh control space. Dia jadi kita masukin ke dalamnya. Nah. Nih, misalkan gini. Lihat dulu hasilnya. Nah, dia masih nggak ada ngaruh-ngaruhnya kan. Ini kan. Nah, kita inspect nih misalkan di sini. Oh, ada ngaruh-ngaruhnya. Padahal udah gue masukin di dalam div container gitu kan. Nah, ini div harusnya kan segini nih. Nah, coba si image-nya ini kita kasih style width 100%. Seperti itu. Jangan jadi kecil. Kita kasih misalkan di sini kita bikin pakai tag img. Atau kita bikin kelas misalkan di sini image img misalkan img depan misalkan gitu. Width 100% seperti ini.
Kita tambahin di sini kelas IMG depan. Nah, kayak gini. Kalau kita refresh, dia akan kayak gini, dia akan ngikutin daripada div-nya itu, div-nya kalau kita bikin 100%. Nah, untuk menentukan hal seperti itu, kayak misalkan kemarin tuh yang Aldo bikin kayak gini-gini nih, dia kan bikin gambarnya nggak beraturan. Kita perlu menambahkan width-nya itu tadi 100%. Maka dia akan mengikuti template atau div yang di atasnya itu, ukuran div yang di atasnya. Itu. Nah, ini codingannya tadi tuh. Simple untuk bikin CSS dan HTML tadi gue bilang ini sebagai selektor kita pakai kelas. Ini kan kelasnya, lalu ada div-nya di sini gitu. Jadi div itu kayak semacam grouping lah. Jadi di dalam ini ini ukurannya segini ya. Width sama height-nya gitu. Seperti itu. Nah, untuk itu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu JavaScript. Nah, ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kita bahas mengenai JavaScript. Ini materinya nggak banyak ya. Tapi nanti kita praktek habis ini. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Seperti biasa, mengetahui dasar-dasar JavaScript. Nah, JavaScript itu bahasa pemrograman yang di awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. JavaScript ini berbeda teman-teman sama CSS. Kalau CSS itu hanya bisa melekat di HTML, JavaScript ini bisa melekatkan HTML ke dalam bahasanya gitu. Kayak apa ya? Ketika kalian menggunakan bahasa JavaScript ini tuh dia individu gitu, bisa masukin HTML ke dalamnya. Tapi tetap harus ada komponen HTML di dalamnya, walaupun itu semuanya dalam bahasa JavaScript ya. Nah, ini bahasa yang di pemrograman yang dirancang untuk menyempurnakan HTML dan CSS. Nah, ini ada kepopuleran JavaScript. Memang seiring perkembangannya zaman, JavaScript tuh nggak cuma jalan di atas browser ya. Cuman dia banyak digunakan untuk server, untuk bikin game, untuk IoT, desktop, dan sebagainya. JavaScript nih banyak lah digunakan di mana-mana. Nah, cuman kita membahas spesifik ke dalam website. Nah, ini ada bagaimana cara kerja JavaScript itu sendiri. JavaScript itu merupakan bahasa client-side, yang berarti proses pengunduhan dan pemrosesan script itu terjadi di perangkat pengunjung situs Anda. Jadi kayak misalnya itu JavaScript itu dibaca ketika sudah terload gitu loh. Berarti itu ada bahasa pemrograman server side. Sedangkan untuk bahasa pemrograman server side, JavaScript itu client side, tapi ada juga yang lain, yaitu server side itu tidak termasuk ke dalam JavaScript. Pemrosesan tersebut terjadi pada server sebelum bahasa pemrograman mengirimkan file ke pengunjung situs. Jadi perbedaannya JavaScript itu di-load setelah kita sudah melot nih, kayak tampilan sudah ada nih, tampilan sudah muncul nih, baru dia nge-load file JavaScript. Kalau server side berbeda, dia sebelum dia jadi itu, dia sudah mulai ngambil gitu datanya. Nah, ini ada variasi atau versi JavaScript. Ya banyak lah, ada dari sekarang udah ES5. Ini kok ketutup ya yang edit, gimana sih? Nah, selanjutnya itu ada HTML nih, nggak usah tadi gue mau bahas ini sebenarnya. Nah, ayo kita praktik untuk JavaScript, langsung aja kita praktik, nggak usah cincong. Kita akan praktikan di sini ya. Bentar.
Ya, JavaScript itu lumayan bervariasi. Ini udah kelihatan lagi belum? Udah. Contohnya gini, kita mau bikin misalkan out text array. Kita menggunakan atribut onKeyUp. OnKeyUp ini bisa ngebaca bahasa JavaScript. Nah, ini ada elemen by ID. Misalkan kita bikin di sini A, B, C. Inner text. Bentar, apa ya inner text? Is value length H. Nah gini, lalu kita bikin di bawahnya itu pakai paragraf saja yang span ini ABC, samain sama yang atas. Oh, karakter. Kita lihat apakah ada error. Ntar gue jelasin setelah gue bikin ini. Misalkan gini. Bisa lihat kan, ini nambah sendiri tuh. Ini adalah kegunaan daripada JavaScript. Dia akan langsung memproses. Contohnya gini, ada lagi kita bikin misalnya button on klik. Yang di sini klik saya gitu. Klik gitu. Alert kita bikin. Nah, di sini misalkan saya sudah diklik gitu. Lihat lagi. Tuh, dia muncul alert di sini. Nah, JavaScript itu banyak teman-teman. Gue nggak bisa jelasin lagi satu-satu. Kita cobain aja nih langsung. Misalkan kita cari W3 School JavaScript, ya kan? Ada nih tutorial lah di sini. Nah, di sini banyak nih cara-cara penggunaannya, JS output di HTML tuh. Aduh, kita misalkan kita coba seperti ini gitu. Ini HTML 5+6 dan 5+7 gitu kan 12. Nah, JavaScript itu sebenarnya nggak cuma ini aja, tapi banyak. Sebenarnya gue bingung mau jelasin dari mana. Soalnya ini ada variabel tuh. Dia belajar X, Y, Z gitu kan. Atau lebih simpelnya kita belajar dari mungkin kalian bingung dari sini, kita bisa belajar dari petani kode JavaScript. Nah, di sini tuh udah menyediakan ya, di sini dijelasin pengenalan JavaScript untuk pemula gitu kan. Kita pelajarin. JavaScript adalah bahasa pemrograman. Nah, ini juga ngambil dari sini untuk populerannya. Nah, ini yang tadi untuk versi JavaScript sekarang udah ES8. Dia tuh terupdate di Juni 2017. Nah, ini ada contoh-contohnya nih, misalkan kita menggunakan console log, alert. Gue bingung sih. Kita mau nyontoin yang mana gitu. Nah, kayak gini nih, misalkan script. Kalian mungkin bingung fungsinya dari JavaScript itu apa. JavaScript itu sebenarnya untuk interaktif yang tadi gue bilang. Misalkan kayak gini kan contohnya dia JJJJ. Dia kebaca tuh panjang 5 karakter. Atau misalkan kalian mau bikin apa ya, yang password tuh yang very strong atau password, kalau kalian bikin password kadang kan ada tuh very strong atau biasa aja, hanya menggunakan JavaScript itu. Nah, di sini kita ada banyak contoh-contohnya nih. Mungkin kalau yang begini-gini kita nggak usah coba di console log, dia hanya memunculkan di
di konsoloknya aja. Gitu. Ini Node.js dia. Nah nih. Ini kalau gini nih nanti dia munculnya cuman di sini nih. Nih konsolnya nih. Tuh, di sini. Nah, ini mungkin ini nggak perlu. Kita bakal nyoba yang. Nah, untuk penggunaan si JavaScript-nya ini sendiri, kita bisa menggunakannya sama seperti CSS. Kita bisa bikin di sini JS, lalu kita import di bawah nih. Tuh, dia mengimport kayak gini, jQuery.min.js. Nah, ini nih bootstrap.min.js, sama kayak penggunaannya si JavaScript. Isinya seperti apa? Kayak gini-gini nih isinya nih. Nih, kayak gini. Nah, ini untuk si carousel tuh. Dia tuh bikin JS di sini supaya carousel itu bergerak. Kalau kalian lihat di sini, yang ini kan dia bergerak nih. Tuh. Nah, ini tuh nggak serta-merta bisa bergerak sendiri gitu kan. Cuman dia harus menggunakan JavaScript. Seperti ini nih, cara-caranya nih. Nah, mungkin untuk JavaScript gue nggak bisa bicara lebih banyak. Karena memang materinya hanya seperti itu menuntut kemandirian kalian belajar. Kalian bisa coba-coba nih, di sini ada nih. Bisa dibaca-baca. Bisa dicoba juga sekalian. Sini ada jendela dialog. Jadi siapkan waktu kalian untuk nyoba ini ya. Jadi di sini ada jendela alert, jendela confirm, ada jendela form. Sangat banyak, sangat banyak. Ini tadi ini alert. Sangat banyak komponen si JavaScript ini. Ini ada on click yang tadi gue bilang tuh tombol diklik. Terus ada confirm. Misalkan kita contohin yang confirm nih. Kita contohin di tempat yang tadi. Sebenarnya nggak begitu penting ketika kalian nggak membutuhkan ini sih yang terlalu ini ya. JavaScript ini untuk ya. Ini salah nih. Itu nggak bisa begitu, dia harus begini. Oh, kayak gitu tuh, error-errornya tuh begitu tuh. Ini kebanyakan. Udah confirm tuh, apa Anda yakin akan menghapus? Ya, nanti kalau dia larinya kemana, kalau nggak yes tuh lari kemana tuh ada di sini nanti caranya gimana. Nah ini misalkan kita baru masuk ke halaman, mau redirect ke halaman mana atau ini kan. Nih, ini contohnya nih kita bikin ya, misalnya kita copy gitu kan. Bikin di sini misalkan script. Seperti kayak ini kalau CSS kan style, kalau JavaScript tuh script. Begini ya. Yakin window location .container kode kalau yakin. Ini tidak tuh kan. Nah, ini untuk penentuannya tuh nanti dia ada kayak gini tuh. Dia langsung. Kita coba. Tuh, apakah Anda yakin ingin mengunjungi petani kode? Seperti itu. Cancel, dia bakal tetap ke sini. Tuh, jangan kita mau bikin gini. Mana ya? Gitu. Ini ada dialog prompt. Itu tuh, kayak kita tuh bisa bikin kayak gini. Juga dengan si JavaScript. Selanjutnya kita operator percabangan perulangan. Ini ada perulangan. Tuh. Sebenarnya sama ketika kita mau memasukkan komponen HTML ke dalam JavaScript tuh sama tuh, dia dengan menggunakan dokumen write p tutorial tuh. P tetap aja elemen HTML harus dimasukin karena si browser tuh default tuh ngebaca HTML pasti gitu, nggak mungkin dia nggak ngebaca HTML. Nah ini ada perulangan. Nah ini akan kita bahas minggu depan tentang logik dan algoritma.
Jadi untuk hari ini kita belajar dasar-dasar JavaScript gitu. Jadi JavaScript itu sebenarnya hanya untuk interaktif si website itu sendiri. Karena nanti untuk logiknya itu sudah berbeda, nggak kayak gini, lebih sulit lagi. Kita nggak bisa langsung belajar di JavaScript-nya gitu. Nah mungkin nanti kalian bisa belajarin dari 1 sampai ke 5 aja gitu, nggak usah sampai ke bawah-bawahnya dulu. Bawah-bawah tuh belakangan, 1 sampai 5 aja dulu. Jadi kalian pelajari variabel data, jendela dialog, fungsi output, cara menulis JavaScript di HTML. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Nanti linknya akan dikirim. Ada yang ingin ditanyakan? Gua mau nanya dong. Nanya aja. Yang JavaScript berarti penempatannya gimana, Hok? Penempatan di Sublime-nya. Iya, tadi untuk penempatan di Sublime kita bisa seperti CSS ya, sama. Kalau CSS itu ditaruh di head, kalau JavaScript itu bisa ditaruh di bawah body dengan tag script. Kalau misalkan CSS kan tag-nya itu style ya, dengan atributnya tipe CSS atau text. Sama untuk JavaScript kita bisa menggunakan di bawah body dengan tipe text juga, tipe garing JavaScript seperti itu. Cuman kalau kita mau pisahkan juga sama seperti CSS, kita tinggal import dengan script src gitu. Kita bisa lihat di template, contohnya kan ada tuh di paling bawah, kita ngimport dari beda file seperti itu. Itu untuk penggunaan JavaScript. Jadi JavaScript itu banyak fungsinya, lebih kepada dia tuh sebenarnya bahasa yang berdiri sendiri. Cuman kita ingin menggunakannya di HTML sebagai penginteraktifan si website itu sendiri gitu. Contohnya nanti kita mau bikin kayak, kalau kalian pernah lihat tuh jam yang bergerak, misalkan kayak detiknya tuh gerak, kan? Kalian lihat di website tuh jam itu detiknya bergerak, menitnya bergerak, itu menggunakan perulangan di JavaScript. Itu nanti kita pelajari setelah kita belajar algoritma dan logiknya seperti apa, karena minggu depan kita belajar masuk ke situ. Oke.